Saya mulai rekod nih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pakai cloud ya? Ya, sorry. Saya ulang. Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum. Dia anu sendiri Bu Desi. Oh, berarti biar saya aja kali, Bu. Enggak apa-apa lah, saya juga nih. Nggak bisa ya? Saya juga, enggak apa-apa, Bu, lanjut aja. Nah, sebentar. Oke, saya mulai ya. Bu Desinya belum tampil videonya. Sudah ini, Pak. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Desi Ariana SPD dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor selaku presenter pada siang hari ini. Kemudian Bapak Yoyo Ardianto SE dari SMP Negeri 4 Tanjung Palas selaku moderator, dan saya Francisca Andayani selaku host pada pertemuan konferensi pada hari ini. Baik, sebelum kegiatan dimulai, sebelum acara dimulai, perlu saya sampaikan tata tertib pelaksanaan atau kegiatan dalam konferensi ini. Yang pertama adalah dipastikan bahwa mic dalam keadaan unmute ketika presenter menyampaikan materinya, kemudian tidak dibenarkan untuk meng-on-kan karena akan mengganggu jalannya presentasi atau mengganggu jalannya konferensi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Desi Ariana, kami persilahkan. Mohon maaf, kepada Bapak Yoyo, kami persilahkan selaku moderator. Oke, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan sama Ibu host. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi Bapak Ibu sekalian pada webinar pada kesempatan sesi ketiga ini. Sebelumnya, saya ucapkan dulu rasa terima kasih dan kita perlu bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti lancar sampai akhir. Untuk materi webinar kali ini Bapak Ibu dengan judul sangat menarik sekali. Belajar bahasa Inggris mudah dan menyenangkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Ariana SPD. Beliau mengajar di SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk webinar kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama nanti adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh presenter Ibu Desi Ariana SPD. Nantinya ketika Ibu Desi menyampaikan materi, dimohon para peserta untuk unmute terlebih dahulu agar jalannya webinar lancar. Dan yang sesi kedua nanti ada sesi tanya jawab, di mana nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand atau nantinya bisa menulis di kolom. Jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk mengisi link presensi selama kegiatan webinar atau nanti mungkin di akhir webinar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita berikan kepada presenter dalam ini Ibu Desi Ariana SPD kurang lebih waktu untuk penyampaian materi sekitar 15 menit. Dipersilahkan kepada Ibu yang terhormat, Ibu Desi Ariana SPD. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak Yoyo sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Francisca sebagai host. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan juga siswa-siswi pada Vikon pada pagi menjelang siang ini. Baik, jadi yang akan saya sampaikan hari ini sebenarnya tidaklah menjadi bidang keahlian saya. Hanya saja saya mencoba untuk berbagi, share pengetahuan yang saya dapat, terutama dikarenakan atau termotivasi dari program Speak Up Kaltara yang mengajak kita siswa-siswi, Bapak Ibu guru SMK se-Kaltara untuk belajar bersama mengasah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Sehingga saya beranikan diri pada pagi hari ini saya memberikan materi tentang belajar bahasa Inggris mudah dan menyenangkan. Saya akan share screen dulu. Mohon maaf bila sedikit lambat karena jaringan di tempat saya sedikit lemah. Apa terlihat Ibu, Bapak? Masih proses, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu, belum. Masih belum, Pak Yoyo? Belum keluar ya, Bu? Masih putar-putar, masih berputar, masih loading. Di tempat saya masih mutar ini. Iya, masih mutar ya, Bu. Atau jangan-jangan laptopnya, Bu? Nah, ini dia tadi ini, Pak. Ini sudah share screen, sudah tampil punya saya, hanya saja memang tidak bisa di-stop ini, Pak. Atau anu, Bu, atau gimana ya? Ini kalaupun saya arahkan ke stop share juga tidak ini
Nah, ini sepertinya sudah stop share ya. Mungkin saya bisa dibantu oleh host. Ibu Francisca, Kalau dikirimkan ke host aja, Bu. sudah, Pak? Materinya dikirimkan ke host, Ibu, mungkin. Sudah dari tadi pagi. Sudah dikirim ke host ya, Bu ya? Sudah. Bu Francisca, Nah, mungkin Ibu Francisca yang men-share. Minta tolong, Bu. Ibu Francisca mungkin yang bisa meng-share materinya Ibu Desi. Ya. Ya, memang agak terganggu dengan jaringan. Nah, ini. Iya, kelihatan sudah. Oke, Bu Desi sudah tampil di layar. di layar saya belum ada. Sudah ya, Bu. Di layar saya tidak muncul. Ini muncul nih Bu Desi. Sudah muncul, Bu Pak Yoyo Desi? muncul. Nah, Iya, muncul. Atau Bu Desi menjelaskan di depan laptop, Oke, kalau begitu dan Ibu saya... Siska mengikuti apa ini yang sudah. Sudah, Bapak. dijelaskan sama Ibu Desi. Oke, Oh iya, oke, bagus. ini sudah ada tertampil. Oke, baik. Saya akan mencoba share sedikit ilmu plus berdasarkan pengalaman juga seperti itu. Baik, jadi judulnya adalah Belajar Bahasa Inggris Mudah dan Menyenangkan. Mohon maaf, slide-nya bisa di next kan ya, Bu? bisa Bu Desi sudah nih, sudah send next ini. Oh, berarti memang betul-betul di tempat saya yang ini, Bu. Ini sudah slide kedua. Begini saja Bu Desi, ketika Ibu menyampaikan, nanti saya langsung pindah ke sini, Ibu membacakan saja, nanti saya yang pindahkan. Oke, sebentar Bu. Tampilan laptop saya Ini jadi sudah masuk putih. di slide kedua, ya. Tampilan laptop saya jadi putih semua. Ya. Laptop saya jadi putih semua ini Pak Yoyo. Oh gitu ya. Ya, kita tunggu aja, Bu. Zoom meeting. Atau buka di HP. Proses. Ini semua nggak kelihatan, Bu ya? Putih semua Pak. Zoom meeting is not responding. Oh. Kalau yang di tampilan monitor yang lain, materinya Bu. Sebentar Pak, dia layar saya tertutup oleh Zoom meeting, tidak bisa saya minimize. Oh gitu ya. Iya, iya.
Saya coba view-nya dikecilkan atau Escape. mungkin boleh stop Di escape nggak bisa ya? biar saya bisa. Bentar, saya exit full screen-nya dulu punya saya. Biar saya bisa melihat PowerPoint saya sendiri. Iya. Baik, saya akan lanjut di slide ketiga. Saya tadi menyampaikan dalam judul belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Terus masa sih kok bisa berani mengatakan belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan? Gimana caranya? Caranya begini, saya akan share cara agar belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Yang paling utama itu harus ada motivasi dan alasan kenapa kamu semua, kita mau belajar bahasa Inggris. Jadi harus ada alasan dan ada kemauan. Itu yang utama. Kemudian ada beberapa alasan yang bisa memotivasi kita, menyemangati kita untuk menjadikan bahasa Inggris itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, yang sulit, yang berat. Kita anggap biasa saja, santai saja, asal kita ada alasannya tadi. Nah, ini dia beberapa alasan yang menguatkan hati kita, niat kita untuk belajar bahasa Inggris dan memformat dalam pikiran kita, hati kita bahwa bahasa Inggris itu mudah kok, gampang, dan menyenangkan mempelajarinya. Pertama, bahasa Inggris itu kan adalah bahasa internasional. Jadi, haruslah kita sebagai warga dunia tahu dong berbahasa Inggris. Kemudian, ada keinginan kita nih mau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jadi dengan bahasa Inggris nanti kita akan lebih mudah kalau ingin bepergian ke luar negeri. Lanjut lagi, kalau kita bisa berbahasa Inggris, nanti mudah tuh kalau kita melanjutkan kuliah. Berikutnya lagi nanti semakin bertambah waktu, pasti bahasa Inggris kita akan menjadi lebih baik lagi, maka nanti bisa mempermudah kita mendapatkan kerja. Kemudian perkembangan zaman itu seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi dengan bahasa Inggris juga kita akan lebih mudah mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya saja sekarang Android kita, HP-HP kita itu, handphone kita itu, fitur-fiturnya banyak menggunakan tata cara dalam bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggris juga nanti akan mempermudahkan hidup kita menghadapi persaingan global. Jadi nanti kita punya daya saing yang tinggi lah kalau kita punya kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini yang terakhir nih, saya taruh paling bawah ini bagi siswa-siswi. Jujur saja ya, kita belajar bahasa Inggris itu harus semangat biar dapat nilai pelajaran bahasa Inggris yang bagus. Sekarang dari Dinas Pendidikan ada 2 kegiatan. Iya, Ibu. Halo, Bu Desi terkeluar. Oh iya, Kak? Tapi ada suara saya kayaknya, Bu, di HP-nya siswa, Bu. Bu Desi terkeluar nih. Coba Bu Desi masuk dulu.
Ada saya? Halo Ibu. Nah, presenter dipersilahkan pada Ibu Desi Aryana SPD. Baik, Bapak, terima kasih Pak Yoyo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ibu Francisca. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kerja yang bergabung pada kegiatan Pikon kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada siswa-siswa yang juga bergabung di dalam Pikon saat ini. Baik, jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah guru kimia dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Tapi yang akan saya presentasikan di luar dari kimia, melainkan bahasa Inggris. Jadi yang akan saya tampilkan adalah bagaimana sih belajar bahasa Inggris itu menjadikan dia mudah dan juga menyenangkan. Ibu sudah share screen? Baik, belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Masa sih gitu? Kok bisa? Gimana caranya? Saya di sini akan berbagi
semacam tips agar menjadikan bahasa Inggris itu sesuatu yang mudah saja, mudah dipelajari, mudah dikuasai, dan akan menyenangkan dalam prosesnya. Jadi yang pertama, mungkin bisa di next Ibu ke slide yang kelima. Yang pertama, kita itu harus ada motivasi untuk mempelajari bahasa Inggris ini. Apa motivasinya, apa alasannya sehingga kita mau belajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah dasar utama yang nanti akan menjadikan bahasa Inggris itu sesuatu yang mudah, kemudian menyenangkan dalam proses belajarnya. Sekarang ini Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara itu mempunyai program, mungkin juga ada di provinsi-provinsi lainnya, bekerja sama dengan Seameo, adalah program Speak Up, Kampung Bahasa, yang mana untuk putaran awal adalah kampung bahasa yang kita, para siswa dan guru-guru seluruh SMK Sekaltara itu belajar bersama untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga salah satu motivasi karena pengalaman kami misalnya di SMK Negeri 2 Tanjung Selor, kami merekrutmen siswa yang mau bergabung tanpa ada dasar yang kuat kemampuan siswa tersebut dalam bahasa Inggris. Hanya bermodalkan niat dan hati mereka yang besar untuk mau belajar bersama dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa alasan atau motivasi yang biasanya kita miliki dalam belajar bahasa Inggris. Kalau siswa, ini ada yang paling bawah nih, kalau siswa ya pengen belajar bahasa Inggris biar nanti nilai bahasa Inggrisnya bagus. Dan dari program Dinas Pendidikan ada yang namanya OMV, lanjutan atau tingkat lanjut dari Speak Up, yaitu 1 million voice. Di sana siswa yang terlibat nanti akan diberikan reward nilai mata pelajaran bahasa Inggrisnya di atas 8. Bisa 9, bahkan bisa 10 atau 100 jika dia memenuhi tugas yang sudah diberikan. Kemudian, motivasi lainnya ini, kita mau belajar bahasa Inggris, bercermin dari pengalaman saya pribadi. Satu, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, jadi rasanya rugi kalau kita tidak tahu berbahasa Inggris. Dua, nanti akan mempermudah kita ke luar negeri, apalagi misalnya orang tersebut, siswanya ataupun gurunya senang untuk travel atau berwisata ke luar negeri. Kemudian nanti akan mempermudah para siswa jika ingin melanjutkan kuliah. Begitu juga misalnya guru yang ingin melanjutkan ke strata S2. Kemudian bagi siswa juga nanti akan mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan karirnya. Berikutnya lagi, mempermudah kita dalam mengikuti perkembangan teknologi. Contoh kecilnya saja dalam penggunaan Android misalnya. Di sana petunjuknya biasanya dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, akan mempermudah kita dalam menghadapi persaingan global. Nah, ini dia tips buat kamu-kamu semua, siswa-siswa yang kami banggakan, juga rekan-rekan guru. Itu tips belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Yang pertama, nonton film dan video yang berbahasa Inggris. Jadi cari film, video berbahasa Inggris yang subtitlenya bahasa Inggris. Kalau subtitlenya bahasa Indonesia bisa juga, asal memang listening kita sudah bagus. Kemudian membaca novel atau komik yang berbahasa Inggris. Kemudian mendengarkan lagu sambil membaca lirik. Nah, sekarang saya praktekkan ini Bapak Ibu, teman anak-anakku sekalian. Saya mengasah bahasa Inggris saya dengan lagu-lagu anak, karena kebetulan saya mempunyai anak yang masih bayi. Nah, saya sering memutarkan video lagu-lagu berbahasa Inggris dengan lirik. Saya dituntut untuk bisa menyanyikan itu
tanpa melihat video. Akhirnya memotivasi saya untuk membaca liriknya, menghafalkannya, dan tentu saja pada akhirnya mencari artinya. Berikutnya dengan bermain game. Nah, ini Bu Francisca, salah satu teman saya, Ibu Kepala Sekolah kami ini, yang senang sekali bermain game Scrabble ya Bu? Ibu Siska? Jadi salah satu caranya adalah dengan bermain game. Kemudian jangan malas berteman dengan kamus. Dan yang terakhir, carilah teman-teman yang punya motivasi sama untuk belajar bahasa Inggris. Saling menguatkan, saling menyemangati. Misalnya dalam sebuah wadah klub bahasa Inggris. Mungkin sekarang seluruh SMK sekaltara dimanapun itu, masing-masing sekolah mempunyai klub bahasa Inggris atau kampung bahasanya. Nah, pesan saya yang terakhir untuk semangat kita semua, termasuk diri saya sendiri adalah dalam berbahasa Inggris itu harus dicoba. Coba saja dulu. Berani salah. Kalau biasanya dibilang tidak boleh berbuat salah, itu kalau hal-hal yang negatif. Tapi kalau hal yang positif, salah satunya berbahasa Inggris, maka harus berani salah. Entah itu salah dalam pengucapan, ataupun salah dalam grammarnya. Itu tidak penting, yang penting coba saja dulu, berjalannya seiringnya waktu, nanti kita akan memperbaiki hal-hal yang masih salah tersebut. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Mungkin itu penyampaian dari saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selain nanti tanya jawab, mungkin saya ingin ada sharing untuk berbagi ilmu bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris itu yang jauh dari momok menakutkan, tapi akan menyenangkan dan gampang lah seperti itu. Bahasa anak muda gamping gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pak Yoyo, suaranya tidak terdengar, Pak. Baik, terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi. Saja sangat luar biasa dan menambah ketertarikan kita agar kita bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan tadi. Untuk ini kami berikan waktu bertanya kepada para peserta. Silahkan kalau ada yang menanyakan bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Ini di kolom chat masih belum nampak yang bertanya tentang, mungkin bertanya tentang pengalaman Ibu Desi selama belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu, kesempatan terbuka lebar. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin saya mau bertanya pada Ibu nih. Pada Ibu pemateri, sejauh mana efektivitasnya dan efisiensinya dalam belajar bahasa Inggris menggunakan berbagai metode tadi? Apakah ada metode yang paling paling mudah begitu di antara tadi itu? Dan bagaimana sih caranya biar anak-anak ini tertarik belajar bahasa Inggris? Itu Bu, bagaimana Bu? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya. Ini sepertinya pertanyaan orang banyak ya. Bisa mewakili ini. Ya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi Bapak, dari beberapa tips tadi, yang paling efektif dan efisien yang akan mempercepat kemampuan kita belajar bahasa Inggris itu
klub bahasa Inggris, Bapak. Ikut Klub klub Bu ya? bahasa Inggris, ya kalau klub bahasa Inggris notabene di sini adalah yang dimiliki sekolah, kan anak-anak free tuh Pak, hanya tinggal datang, nanti sharing di sana, seperti itu. Kalau dia nanti ikut les, itu biasanya kan memerlukan biaya, hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau klub bahasa Inggris itu, dia kan intinya tadi punya niat dulu ya Pak, niat yang besar dulu mau belajar bahasa Inggris, nanti dia ikut klub itu saling dikuatkan oleh teman sebayanya, seperti itu. Seperti saya misalnya akan dikuatkan oleh teman sebaya saya, Ibu Siska nih yang luar biasa, yang biasanya menang terus, beliau ini Pak enggak mau kalah Pak, bukan menang terus, tapi memang enggak mau kalah kalau main Scrabble nih Pak, harus menang Oh. itu. Jadi Ya, kita ya. harus kalah. Begitu ya Bu ya. Nah, begitu juga siswa Pak. Jadi efektif sekali misalnya saya bercermin dari kegiatan Speak Up Kaltara, kita merekrut anak itu jujur awalnya memaksa Pak. Karena kalau kita tanya siapa yang bisa bahasa Inggris, siapa yang suka bahasa Inggris, nggak ada Pak. Iya, Diam-diam biasa semua. begitu. Nggak ada Pak. Melarikan diri semua Pak. WA-nya pun jangankan dibalas Pak, dibaca pun enggak Pak. Sengaja mereka pakai notifikasi tidak membaca sebenarnya, padahal mereka membaca. Jadi kita harus main paksa. Kita lihat Awalnya gitu ya, anak-anak, awalnya. ya kita lihat anak-anak yang dia punya modal mau bekerja sama dulu dengan gurunya. Terus kemudian kita ajak bicara, tapi tetap Pak ada motivasi reward dari guru. Jujur kita reward mereka jika mereka nanti aktif di dalam kegiatan ini, ada progresnya, bisa memberikan unjuk kerja berupa nanti tampil di setiap bulannya. Itu nanti Tampilnya di kami di Speak Up Kaltara SMK Sekaltara ini Pak, ada pertemuan 2 kali seminggu Pak. Oh iya iya. 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Kamis jam 1.30 sampai jam 4 sore. Jadi setiap sekolah di rolling punya giliran siapa nanti sekolah yang minggu ini, biasanya setiap minggu ada 5 sekolah ya Bu Francisca. Setiap minggu, setiap harinya ada setiap Selasa atau Kamis itu ada 5 sekolah. Setiap sekolah akan mengirimkan 2 presenternya yang akan telling story saja Pak. Telling story-nya pun tidak ditentukan temanya, temanya bebas. Biasanya kalau kami mengarahkan kegiatan sehari-harinya saja Pak, daily activity-nya saja, atau apa sih interest-nya di dalam hidupnya. Misalnya dia suka K-pop tuh Pak, dia ceritalah tentang idola K-pop-nya. Siapakah namanya, kenapa dia suka, apa saja judul filmnya, itu diperbolehkan Pak. Bebas sehingga ya. anak tidak dengan under pressure gitu Pak. Dan alhamdulillah dari anak-anak yang ada beberapa anak kami yang memang nol Pak, bahasa Inggrisnya istilahnya dia tahu ini pelajaran bahasa Inggris sudah ketemu sejak SD, SMP, sekarang SMK, tapi mereka memang nggak bisa gitu, nggak bisa bicara, nggak bisa nulis, mungkin juga nggak bisa mengucapkan, tapi diajari oleh teman sebayanya, dibimbing oleh gurunya, tapi tidak seperti pembimbingan di dalam kelas, malah progresnya bagus Pak. Yang misalnya yang 1 million voice itu siswa disuruh membuat tiap kelompok itu isinya 3 Pak, dan mereka harus bikin Zoom meeting seperti kita ini, dan mereka harus bincang-bincang setiap pertemuan itu 30 menit. Terserah tadi membicarakan apa. Nanti mereka akan memberikan laporan ke guru pembimbingnya, tapi guru pembimbingnya tidak masuk di dalam Zoom itu. Jadi mereka ngobrol-ngobrol aja gitu dari yang enggak kenal. Ya Pak, jadi itu pun dibuat grupnya itu tidak satu kelas misalnya. Beda kelas, beda tingkatan juga, beda jurusan seperti itu. Jadi akhirnya tidak hanya memberikan kemampuan mereka berbahasa Inggris, tapi juga bersosialisasi dan tanpa memandang strata kelas gitu ya. Iya Pak.
Dan memang sih goal akhirnya kalau di SMK itu sebenarnya adalah mengajarkan anak untuk dapat berkomunikasi dengan baik, plus kalau bisa berbahasa Inggris supaya nanti value mereka ketika lulus SMK kemudian mencari kerja itu nilai mereka akan bertambah, dan itu yang kita sampaikan ke mereka, Pak, dan akhirnya memotivasi. Iya, iya. Berarti Mungkin Ibu Siska intinya bisa menambahkan praktek gitu ya. karena ya Ibu Siska juga Pak Agus ini yang biasa ikut di dalam speak up. Ada Bu Ari juga Bapak. Ini yang Ini dari saya sok-sok bahasa Inggris peserta dari padahal saya guru SMP kimia ya ini Pak ya. ada, oh keluar sudah tadi sebenarnya ada Bu Sri Handayani, keluar sudah ya, terkeluar beliau. Ibu Fransida tadi juga keluar juga ini sayangnya. Yang teman peserta dari SMP. Artinya siapa tahu ada pandangan dari sini kan, dari teman-teman yang ikut tadi, tapi ternyata sudah keluar. Ya, ada tambahan dari Ibu Siska mungkin? Saya serahkan ke Bapak Agus Wiratno aja, Pak. Beliau selaku pembimbing, Oh, pembimbing. Ya, silakan Pak Agus. bahasa Inggris, kampung bahasa Inggris di SMK 1 Tanjung Pas. Monggo, Oh silakan. iya, Pak silakan Agus. Pak Agus memberikan pengalamannya di sekolah. Suara gimana Pak, Bu? Ini suara saya dengung Jelas. atau Ya, tidak? terdengar Pak Agus. Bagus Terdengar. Pak. Baik, terima kasih. Ini materinya bahasa Inggris berkaitan dengan materi PPT saya tadi sama teman-teman. Kalau tadi materi saya judulnya Speak English Locally, ya kita memang kalau menghadapi anak ini dilema. Kadang anak-anak tuh pertanyaannya, apakah kita mengikuti tata bahasa dulu atau ngomong aja dulu. Nah, itu yang jadi pembahasan saya tadi. Jadi memang ada dua cara nih, ngomong aja dulu dan ikuti tata bahasa. Jadi kalau anak-anak itu misalnya masih malu-malu atau bagaimana, memang itu jadi permasalahan tersendiri. Kita memang pintar-pintar mengambil hatinya. Setelah dapat hatinya baru kita bawa ke dunia kita. Seperti itu. Jadi ngomong-ngomong bahasa Inggris memang kalau diminta pelan-pelan ya kita harus sabar memang. Tapi yang lebih dekat dengan mereka itu adalah speak English locally. Karena pola bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini punya kesamaan. Seperti SPO dan SPO itu ada kesamaan. Jadi untuk menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke kalimat bahasa Inggris itu satu arah. Itu lebih mudahnya. Jadi dari situ saja sih kita tekankan anak-anak itu sering-sering berbicara ya secara lokal lah. Walaupun ada partikel tambahan seperti lah, bah, ya nggak apa-apa sih kalau dimasukkan dalam kalimat bahasa Inggris seperti bahasa Inggrisnya Malaysia dan Singapura itu juga begitu. Ada partikel tambahan lah, cannot do it lah, no money, where to eat. Jadi tata bahasanya nomor 2 yang penting coba aja. Saya setuju dengan Bu Desi tadi, coba aja dulu. Karena memang di negara kita ini bahasa Inggris bahasa asing sih, bukan bahasa kedua. Jadi tidak semua bisa bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa yang bisa. Kalau 1 million points itu kalau dari SMK kami kemarin menjalankan, namun sayangnya belum ada yang lolos untuk ke tahap selanjutnya. Harapannya nanti anak-anak semakin termotivasi dan bisa tembus lah di seleksi yang akan datang lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan untuk Mbak Tika, Bu Desi, Pak Yoyo, Bu Ari. Bu Ari ini lebih senior lagi. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima Baik. kasih Bapak untuk tambahannya. Ya. Makasih Mas Agus. Ada instruktur Pak Yoyo, ada Ibu instruktur. Oh, ada instruktur. Oke. Bapak siap? Ibu. Beliau? Oh, Ibu. Bentar. Ibu Nancy. Oh, Ibu Nancy. Oke, Bu Nancy. Dipersilakan untuk memberikan komentar atau tambahan atas jalannya sudah webinar hari ini. Ya, Bu. materi yang bagus ya buat Bu Desi dan juga host sama moderator yang sudah melaksanakan tugasnya untuk paparan presentasi untuk PCT ini. Oke, tadi sudah lumayan bagus dan sangat menambah ilmu pengetahuannya ya untuk bahasa Inggrisnya tadi yang sudah disampaikan.
sudah cukup bagus dan sudah luar biasa ya. Tetap semangat aja, nanti diselesaikan tugas-tugas yang lainnya dalam pelaksanaan VCT-nya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya silahkan untuk lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ya, hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Ibu atas masukannya. Ya. Baik, karena waktunya terbatas dan sudah semakin siang, kita beri kesempatan kepada Ibu pemateri untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup acara webinar pada kesempatan ini. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih. Jadi closing statement dari saya adalah bahasa Inggris itu mudah. Bahasa Inggris itu menyenangkan. Terus mencoba, berani salah, percaya diri, kamu, saya, kita semua pasti bisa. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Desi memberikan semangat pada kita semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada puisi dari pantun ya, bukan puisi lah dari saya. Malam minggu ngopi, tak terasa malam sudah pekat. Matahari berputar, disebut gerak semu. Mari teman-teman guru tetap semangat dalam mencari ilmu. Itu sedikit pantun dari saya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke host kepada Ibu Siska. Silakan Bu Siska. Baik, terima kasih Pak Yoyo, Ibu Desi. Saya kepengen balas pantunnya Pak Yoyo, tapi saya tidak tahu berpantun, begitu ya. Jadi untuk itu terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta, kepada Ibu instruktur yang telah join bergabung di video conference kami. Dan untuk itu terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Foto dulu kali Bapak Ibu, foto. Oh iya Bapak Ibu, Iya, kita foto Ibu. buka videonya, kita foto dulu. Ya, Bu Desi mungkin juga sambil diri, takutnya saya salah ininya. Tolong juga teman-teman, Pak Yoyo kalau bisa juga diambil fotonya. Ya. Oke ya. Saya di HP sedikit. PRTSC ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ya, dua layar nih ya Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. PRTSC. Dibuka. Ya, siapa aja yang bisa ambil, ayo. Bu Payo juga ya, Bu Desi Masih juga banyak ya. yang belum dibuka nih Bapak Ibu. Silakan Ayo, Bapak siapa? Ibu, teman-teman, adik-adik. Ini ada yang kan, Pak, ada yang tolak. Oh iya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu Desi juga? Iya, Ibu. Sudah. Oke, sudah ya. Baik. Selamat siang. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih.